Bambu merupakan tanaman jenis rumput-rumputan yang banyak ditemui di wilayah Indonesia. Berbagai olahan bambu dijadikan sebagai pemasukan bagi masyarakat, mulai dari perabot rumah hingga dibuat menjadi anyaman untuk dinding rumah yang sering dikenali sebagai gedek. Rupanya, selain dijadikan tempat tinggal oleh manusia, bambu juga dijadikan sarang bagi larva binatang hangat, yaitu ulat bambu. Di Jawa Barat, ulat bambu sering disebut juga dengan cangkilung, atau ada pula yang menyebutnya dengan cangcilung. Cangkilung biasanya tinggal di dalam ruas-ruas bambu. Sebenarnya, tidak ada ciri-ciri khusus yang menandakan adanya cangkilung di dalam ruas bambu. Biasanya, ulat bambu hidup di pohon bambu yang masih muda dan belum ada daunnya. Ciri lainnya adalah bila ruas atas berair, bisa jadi di ruas bawahnya terdapat cangkilung. Dalam satu ruas, biasanya jumlah cangkilung bisa mencapai 25 hingga 50 ekor. Sebenarnya, cangkilung bisa dimakan begitu saja, tanpa diolah terlebih dahulu. Rasanya manis dan gurih. Tidak banyak orang yang tahu bahwa cangkilung memiliki kandungan protein yang cukup banyak, yaitu sekitar 15% per ekor. Hal ini menyebabkan cangkilung tidak hanya baik dikonsumsi oleh burung atau ikan saja, tapi juga baik untuk manusia. Walau di Indonesia belum lumrah memakan ulat bambu ini, namun di Thailand, ulat bambu bahkan dikemas menjadi makanan kaleng dengan rasa barbeque. Wah, jadi penasaran untuk membuat olahan dari ulat bambu ini. Oleh sebab itu, pada petualanganku kali ini, aku hendak mengolah cangkilung untuk dijadikan kudapan tradisional khas Sumedang, yaitu papais. Bu, ini cangkilungnya, Bu. Ya, tolong disangrai dulu itu cangkilungnya. Oh, ya, Bu. Ya. Cangkilung yang aku dapatkan disangrai terlebih dahulu agar matang dan siap untuk diolah menjadi isian papais. Kue papais adalah kue basah khas Jawa Barat. Tampilannya mirip dengan kue Nagasari dari suku Jawa. Bila biasanya papais diisi oleh potongan buah pisang, kali ini aku akan mengganti buah pisang dengan cangkilung. Walaupun cangkilung hidup di dalam uras bambu dan makanan utamanya adalah bubur bambu, namun hewan ini bukanlah musuh tanaman bambu. Sementara aku memasak cangkilung, Ibu Ninung menyiapkan kelapa parut dan juga santan untuk nantinya dicampurkan dengan adonan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat papais adalah kelapa parut, tepung beras, tepung aci, vanili sebagai pengharum kue, dan gula pasir. Semua bahan ini dicampurkan dengan santan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonan kalis. Tak lupa, agar tampilan papais menjadi lebih menarik, Ibu Ninung menambahkan pewarna makanan. Adonan yang sudah kalis diisi terlebih dahulu dengan cangkilung. Setelah itu, adonan dibungkus dengan daun pisang. Daun pisang dipercaya mampu mempertahankan panas makanan di dalamnya dan juga dapat menjadi pewangi makanan alami. Dahulu, kue tradisional ini sering dibuat pada saat ada perayaan penting seperti acara syukuran, khitanan, pernikahan, dan juga kematian. Namun seiring dan berjalannya waktu, eksistensi papais berkurang sesuai dengan bertambahnya kue modern pada saat ini.
Setelah itu, adonan dikukus hingga matang. Tak perlu menunggu lama, hanya sekitar 20 menit saja. Papai sudah siap untuk disantap. Rasa manis mendominasi papais buatanku ini. Rasa cangkilung di dalamnya menambah cita rasa gurih tersendiri. Tampilannya yang menarik pun mengubah citra cangkilung yang menggelikan menjadi makanan yang menggugah selera. Lidah buaya merupakan tanaman asli Afrika yang sejak lama diyakini memiliki banyak khasiat. Tercatat dalam sejarah, lidah buaya telah digunakan sebagai bahan baku kosmetik dan juga pelembab kulit di Mesir kuno sejak tahun 1500 sebelum Masehi pada zaman Cleopatra. Selanjutnya, tanaman ini kerap dijadikan sebagai obat segala penyakit, sehingga disebut sebagai tanaman keabadian di Mesir kuno. Rupanya, anggapan ini tidaklah salah. Hingga sekarang, lidah buaya masih eksis digunakan sebagai produk kecantikan. Lidah buaya mampu meresap ke dalam kulit dan bersifat antiseptik, sehingga cocok bagi kulit berjerawat. Selain itu, lidah buaya dapat merangsang pergantian sel kulit dengan cepat dan melembabkan kulit. Hari ini, di Desa Cisampih, Kecamatan Dawan, Subang, Jawa Barat, aku berencana untuk membuat olahan pangan dari lidah buaya. Jika biasanya lidah buaya dijadikan sebagai campuran minuman, kali ini aku akan membuat lidah buaya menjadi campuran kue lapis. Maaf teh, ini panen lidah buaya. Banyak banget ya. Itu kenapa mukanya mengkilat-mengkilat gitu? Ini aku lagi pakai masker dari lidah buaya. Aloe vera. Kayak Emang bisa lidah buaya buat maskeran? Bisa banget. Oh iya, bawa banyak ini. Kita mau dong buat bikin maskernya. Ambil aja terbanyaknya. Tapi ini saya nanti baru mau bikin makanan nih dari lidah buaya. Nanti bantuin ya. Boleh. Makasih ya dulu. Bagian yang akan kuolah kali ini adalah daging lidah buayanya. Untuk itu, kulitnya harus dikupas dengan hati-hati karena pinggirannya yang berduri. Ternyata, lidah buaya tidak hanya baik sebagai kosmetik saja. Jika dikonsumsi, lidah buaya dapat merangsang pertumbuhan bakteri baik di dalam usus hingga dapat mengatasi masalah pencernaan.
Selain itu, nutrisi yang terkandung dalam lidah buaya juga dapat membantu menurunkan kolesterol serta menjaga kesehatan jantung. Dengan segudang kandungan manfaat ini, wajar saja jika di Tiongkok makanan ini disebut tanaman suci. Cek Eli dan Teh Pipit telah menyiapkan bahan pembuatan kue lapis. Kue lapis ini dibuat dengan air santan agar rasanya gurih. Sementara itu, Teh Pipit membuat adonan yang terdiri dari tepung beras, sedikit tepung kanji, dan gula. Semua bahan ini dilarutkan dengan menggunakan air santan hingga tercampur sempurna. Bukan kue lapis namanya kalau tidak berwarna-warni. Nah, jika sudah begini, adonan sudah siap untuk dicetak. Walau sangat bermanfaat, tapi lendir yang ada pada lidah buaya ini pahit rasanya. Untuk itu, lidah buaya harus dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan air garam untuk menetralisir rasa sekaligus untuk menghilangkan lendirnya. Nah, semua bahan sudah siap. Saatnya untuk mencetak adonan dengan cara dikukus. Cara pembuatannya memang membutuhkan kesabaran. Satu persatu adonan berwarna dicetak dalam loyang. Jika adonan sudah setengah matang, barulah potongan lidah buaya ditambahkan, lalu dilanjutkan dengan warna lainnya. Proses ini bisa memakan waktu hingga kurang lebih 30 menit. Kue lapis lidah buaya pun sudah jadi. Warna-warninya memang menggugah selera. Rasa kue terasa manis ketika kue digigit. Tekstur kenyal dan segar dari lidah buaya mulai terasa hingga menambah kenikmatan kue lapis. Kini, lidah buaya tidak hanya dikenal sebagai alat kosmetik dan minuman saja. Dengan sedikit sentuhan kreasi, lidah buaya bisa dijadikan sebagai kudapan yang enak rasanya. Rasa kue terasa manis ketika kue digigit. Tekstur kenyal dan segar dari lidah buaya mulai terasa sehingga menambah kenikmatan kue lapis. Kini, lidah buaya tidak hanya dikenal sebagai alat kosmetik dan minuman saja. Dengan sedikit sentuhan kreasi, lidah buaya bisa dijadikan sebagai kudapan yang enak rasanya.
bener aku. Untung ini kagak kecebur juga ini. Kita mau dia kemana? Ini teh kedelai mau ngantar ke pabrik tahu mau buat cuanki. Itu malah. Sok atuh dia. Kayak atunya sakan tenan pang nyandakeun sampah tahunannya. Kabumikeun. Kapas tahu buat apaan? Buat bikin eta cuanki. Oh iya ya. Kayak kabumikeun. Iya. Yuk atuh yuk. Ade, Oh, kayak aya wae deh nya. Bisa dimarah-marah saya nanti sama juragan. Atunya abi kabumi di atasnya Ya. pas tahunna. Duh, kumaha eta manase? Iya mang, nyemplung di balong. Tadi anak-anak lari-lari nabrak. Simpan aja sana. Ya, gara-gara nyerampetin si kacang, saya yang basah. Udah itu ambil aja tahu tuh. Bawa kemana? Anterin sama ibu-ibu ke pabrik buat dibikin cuanki. Oh, iya. Bu, taruh mana ini, Bu? Sini satu sangat. Oh ya. Bu, ada yang bisa saya bantu lagi nih, Bu? Ya tahu aja dulu ambil ke situ. Betul nggak goreng heula lah tuh. Bantuin goreng? Iya. Oh, ya, Bu. Nih, Do. Lanjutin aja, Do. Oh, iya, Bang. Ini dia lur, UMKM Cuanki Garut Satu Hati, tempatku bekerja hari ini. Siapa yang suka jajan cuanki? Panganan satu iki bisa dibilang legendaris lur. Sudah ada sejak tahun 60-an yang diperkenalkan pertama kali oleh masyarakat Tionghoa. Cuanki suka dibuat guruan sebagai sebuah singkatan lulur yang berarti cari uang jalan kaki. Soalnya dulu pedagang kaki lima menjajakan cuanki dengan dipikul keliling kampung sembari membunyikan suara kentongan yang khas. Tapi kini cara menjual dan penyajian cuanki makin beragam. Gak heran toh kalau cuanki semakin populer. Nah, Cuanki Satu Hati salah satu produsen cuanki yang paling juara di Garut lur. Dalam sehari bisa memasok hingga 100.000 butir cuanki ke pedagang-pedagang di seluruh Garut. Ada 3 jenis cuanki yang diproduksi oleh UMKM ini. Cuanki siomay kering, cuanki stik, dan cuanki tahu. Cuanki yang diproduksi oleh Pak Syahid diolah dari kacang kedelai unggulan lur. Makanya gak heran toh kalau sangat digemari para pelanggan setianya. Selanjutnya masak kedelai yang sudah halus sampai berbusa dan matang. Biasanya dalam satu bak seperti ini butuh waktu hingga 20 menit. Saat memasak kedelai tidak boleh didiamkan terlalu lama lur. Harus sambil diaduk agar kedelai matang merata. Jika sudah matang, saring adonan dengan kain tipis. Lalu angkat saringan dan pisahkan ampasnya. Nantinya olahan kedelai ini diproses kembali dan kemudian dicetak menjadi tahu. Tahu yang sudah padat kemudian dipotong dan digoreng setengah matang. Setelah membuat tahu, proses selanjutnya adalah membuat isiannya. Bahannya terdiri dari tepung terigu, ikan tenggiri, serta air dan bawang putih yang dicampur bersamaan. Ikan tenggiri memang paling mantep lur untuk dijadikan penguat rasa. Aduk adonan hingga rata, lalu tambahkan tepung tapioka sedikit demi sedikit hingga kalis.
Biasanya sekali membuat adonan butuh 2 karung tepung tapioka. Nah, dalam sehari cuanki satu hati bisa menghabiskan 16 karung tepung tapioka loh lur. Banyak banget yo. Adonan inilah yang nantinya akan diisi ke dalam tahu cuanki setengah matang lur. Nah, kalau sudah siap, cuanki tinggal digoreng sampai benar-benar kering hingga menjadi cuanki tahu. Proses ini butuh waktu sekitar 30 menit. Bang, ya, juga bang. Pergi mana? Iya mas ya. Ya. Bang, ampas tahunya di mana bang? Sebelah sana, di pabrik tahu yang di sana. Oh, di depan sana tuh. Iya. Oh ya, Mas tadi. sana. Kita ampas tahu dulu. Ya. Di mana mas? Ternyata Teh Cindy mau mengolahnya menjadi holopsi lur. Holopsi biasa juga disebut kebek roll alias kubis gulung. Ini merupakan panganan khas beberapa negara di Eropa. Cara membuatnya gampang. Untuk isiannya, iris tipis-tipis bawang putih dan bawang merah sebagai penguat rasa. Lalu untuk sayurannya, Teh Cindy menggunakan wortel, buncis, dan daun bawang. Ya Dul, ya buka aja nggak dikunci. Teh Cindy, ini ampas tahunya udah tak bawain. Iya tumisnya, iya sarang iya di bumbuan pokoknya mah percaya Kak Gundul pasti mantap bumbuna. Tak tumis dulu ya. Ya sok, ada hati-hati ya. Selanjutnya, Teh Cindy menyiapkan saus pelengkap holopsi. Bahannya sederhana aja lur. Iris tipis bawang bombay, kemudian haluskan cabai merah, keriting, dan tomat. Bagi yang suka pedas, bisa ditambahkan cabai rawit juga lur. Lagi Teh Cindy membuat saus, aku tumis isian holopsinya lur. Tumis bawang putih dan bawang merah terlebih dahulu. Lalu setelah harum, masukkan buncis, wortel, dan daun bawang. Oseng-oseng hingga sayuran setengah matang, lalu tambahkan ampas tahunya. Selain sayur, holopsi biasanya menggunakan nasi sebagai asupan karbohidratnya. Terakhir, taburkan garam, lada, dan gula biar makin jos. Dul, gimana Dul udah beres? Udah teh, udah matang nih. Oh ya sok atuh diteruskan ku abinya. Bade ngadamel ieu numis sambal. Oh iya teh. Setelah minyak panas, segera tumis bawang bombay agar aroma semakin harum dan sedap. Setelah setengah matang, tuangkan saus lalu masak hingga matang. Proses terakhir, tinggal bungkus isian dengan kulit kubis atau kolur. Ambil kubis, lalu letakkan isian di tengah. Lipat bagian kiri kanan kubis, lalu gulung perlahan. Pastikan setiap sisi tertutup rapat agar tidak bocor ya lur.
Gimana Lur? Api toh? Iki baru namanya masakan mantep. Jangan lupa tuangkan sausnya. Wah, aku udah ndak sabar. Teh, ayo teh, langsung kita santap. Lur, rasa nih mantep. Isian ampas tahunya lembut dan gurih banget. Selain bumbunya, sari-sari dari ampas tahunya juga menambah cita rasa nih. Ditambah dengan saus tomat serta kubisnya jadi seger banget. Jadi kudapan yang satu ini terasa ringan tapi mengenyangkan. Walah, harus sering-sering nih teh bikin masakan macam iki. Selain lezat, ampas tahu yang biasanya jadi limbah atau makanan ternak ternyata juga bisa jadi alternatif makanan yang bergizi. Jos gandos. Siang-siang begini memang enak memakan mangga langsung di pohonnya, sekalian berteduh. Aku dan Farhan kepanasan setelah bermain. Udara di kota Singkawang memang cukup panas. Gundul, Farhan, Gundul. Mana ini anak? Udahlah Farhan TPA. Udah jam berapa ya? Lagi cari manda kak. Yaudah kita turun. Yuk. Hari ini aku akan membuat inovasi kue dari buah mangga bersama Kak Lucy dan juga Bang Baban. Kami pun penasaran ingin membuat bakpao dengan isian mangga. Bahan dasar bakpao antara lain tepung terigu, gula, mentega, air, dan juga sedikit maizena. Agar berhasil, semua takaran-takaran bahan ini haruslah sesuai. Karenanya, Bang Baban mengukur bahan-bahan dengan timbangan tradisional. Kak, ini mangganya kak. Oh iya, simpan di tempat biru situ ya Dol, sedikit buat campur ke adonan. Terus buah naganya kamu bawa ke bawah terus bikin buat isian ya. Oh ya kak. Aku bertugas untuk membuat selai mangga sebagai isian bakpao. Cara pembuatannya sederhana. Buah mangga yang sudah dipotong dimasak terlebih dahulu dengan ditambahkan gula. Mangga dimasak hingga teksturnya melembut dan mengental. Selain mangga, ada juga buah naga yang akan dijadikan isian dan juga pewarna. Buah naga tinggal diperas, airnya sudah langsung keluar. Sedangkan untuk mangga haruslah ditumbuk terlebih dahulu agar teksturnya menjadi sangat lembut. Barulah air mangga bisa diperas. Pewarna dari buah mangga dan naga dicampurkan dalam adonan hingga warnanya tercampur merata. Adonan bakpao sudah siap diberi isian. Kak, ini kak, isiannya udah jadi kak. Udah jadi ya? Ya. Adonan dibuat tipis-tipis terlebih dahulu. Barulah selai mangga dan buah naga dimasukkan. Tidak lupa
Bagian bawah bakpao diberi potongan daun pisang agar bakpao tidak lengket dengan kukusan. Bang Bapan merupakan penjual bakpao karakter. Ia biasa membuat bakpao berbentuk lucu seperti bentuk landak, buah naga, dan juga bentuk buah mangga. Barulah bakpao dikukus selama 5 hingga 10 menit saja. Bakpao karakter isi mangga cocok sekali bila memiliki anak yang tidak suka makan buah-buahan. Warna-warni dan bentuknya pasti membuat anak-anak penasaran. Pewarna dari buah mangga dan buah naga sangatlah terang. Dengan bentuk yang lucu, membuatku tak sabar dan ingin segera memakannya. Rasa manis mangga berpadu dengan lembut dan gurihnya adonan bakpao, membuat rasanya menjadi enak. Selai di dalam bakpao masih sedikit meleleh, menciptakan sensasi tersendiri. Kali ini aku melipir sedikit ke sekitar dataran tinggi Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat nih. Hari ini aku dapat tugas yang cukup mudah bagiku, yaitu bantu panen cukini milik Juragan Upen. Bareng para pekerja lain, kita harus kejar target panen demi bisa memenuhi permintaan para penjual di pasar. Nah, buat yang belum tahu apa itu cukini, nih lihat aja lur, bentuk aslinya dari tanaman cukini. Nama asli cukini di pasaran sebenarnya zukini, namun orang di kampung lebih akrab dengan sebutan cukini. Tanaman sejenis labu yang buahnya dipanen sebelum matang ini sangat kondang di dunia kuliner Eropa lur. Biasanya cukini dipakai sebagai campuran salad atau campuran sayur orang-orang bule. Makanya harga jualnya bisa selalu bagus. Sekarang bukan ngambil cukini ya, ada istimewanya sekarang nih. Siapa yang paling besar untuk bibit cukini gede nih? Aku dapat nih. Serius bos, ntar bohong lagi. Iya nih, benar. Oh yang gede segini bos? Yes. Yang buat bibit? Yes, pokoknya mah. Yes. Wah, kebetulan nih lur, aku lagi kena kanker alias kantong kering. Wis, tak golekno sing gede. Tak jamin semua pasti kalah. Mencari cukini raksasa memang gampang-gampang susah lur. Cukini terbesar memang sering dicari orang sebagai bahan bibit unggul untuk budidaya lur. Komandan, saya dapat ini. Mana? Australia enggak? Kecil ini mah. Coba-coba ini punya bapak. Nah ini benar. Segede ini. Kecil. Ya, gede. Suara. Tuh. Kan? Nih. Kalau Ini daun gede nggak Don? ya bunuh dah. Gimana? Yes. Hari ini aku benar-benar beruntung lur. Setelah menang bonus dari Pak Mandor, aku juga dapat sisa panen cukini yang masih bagus. Rencananya cukini ini akan diolah jadi cemilan enak sama Teh Yusti. Sebelum diolah lebih lanjut, cukini harus kita kupas dulu bagian kulitnya. Setelah itu, cuci bersih sampai tidak ada sisa kotoran bekas panen tadi. Selain harganya cukup tinggi di pasaran, cukini juga punya kandungan gizi yang bagus buat tubuh manusia. Dalam 100 gram cukini terkandung banyak zat penting seperti vitamin A, C, dan K. Ditambah lagi kandungan penting lainnya seperti mangan, potasium, hingga asam folat. Di samping rumah, Teh Yusti dan Teh Nina sudah sibuk menyiapkan bahan untuk membuat kue rumbal. Cemilan manis dari negeri Pangeran Jerman lur. Bahan-bahannya cukup mudah. Cukup menyiapkan kue bolu yang dihancurkan, mentega,
gula pasir, garam, dan susu kental manis. Teh, ini teh cukininya udah dikupas, udah dicuci sekalian. Oh iya, makasih ya. Ya. Semua bahan adonan kemudian dicampur dalam satu wadah dan diaduk sampai menyatu. Sementara cukini harus diparut sampai halus sebelum dicampurkan ke dalam adonan. Resep ini terinspirasi untuk memanfaatkan sisa-sisa kue bolu yang sudah tidak dimakan dalam setiap acara di kampung, Lur. Jadi, tidak ada yang mubazir. Setelah adonan kalis, tambahkan hasil parutan cukini. Wes, campur terus teh. Resep simple, mudah dan cepat. Tambahkan sedikit pewarna makanan biar sedap dipandang mata. Oh iya Lur, jangan lupa kulit cukininya juga bisa diolah jadi manisan. Cara bikinnya mudah. Potong kecil kulit cukini, lalu masak dengan gula sampai mengental. Ya, bisa dibilang ini seperti manisan, Lur. Satu langkah terakhir, Lur. Sebelum rumbul cukini bisa disantap, cetak seperti bola-bola kecil seperti ini, lalu tambahkan manisan kulit cukini di atasnya. Sedap iki, Lur. Wah, sungguh hari ini keberuntunganku, Lur. Sudah dapat bonus dari Pak Mandor, dapat kue lezat juga dari Teh Yusti. Mana rumbul cukini, enak banget iki. Ada manisnya, ada kecut-kecutnya sedikit, suweger, penghilang ngantuk pokoknya, Lur. Teksturnya juga lembut banget iki, bikin pengen nambah terus. Dulur kabeh, bikin sendiri di rumah lah, supaya tahu rasanya. Jadi Bukit Sarangkot ini merupakan salah satu lokasi wisata populer yang terletak di Pokhara. Jadi para gembala di sini itu menggembala dombanya emang setiap hari, nggak kenal cuaca, meskipun hujan pun juga tetap. Di tempat yang selalu dingin, tidak mengenal waktu, memang paling pas bercengkrama di tempat yang hangat ditemani dengan susu domba segar.